Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Fahmi Yulianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan model pembelajaran. Nah, di sini hasil pengembangan model pembelajaran yang saya kembangkan, saya menggunakan model inquiry terbimbing. Dengan inquiry terbimbing saya melalui 4 tahap, yaitu orientasi masalah. Jadi saya akan memberikan sebuah masalah di sini mengenai pembelajaran pengubahan bentuk pecahan, lalu mengomunikasikan siswa peserta didik untuk menemukan masalah. Jadi dari pecahan tersebut apa yang dapat ditemukan oleh pendidik mengenai masalah terkait pengubahan bentuk pecahan. Lalu mengkaji data dan eksperimentas. Jadi siswa diminta untuk mengkaji bagaimana langkah-langkah dalam pengubahan bentuk pecahan tersebut, misal desimal ke biasa, desimal ke persen, persen ke desimal, persen ke biasa, seperti itu. Lalu di terakhir mengembangkan dan mengevaluasi kajian. Jadi siswa dapat mengevaluasi hasil belajarnya dalam bentuk pengerjaan soal dan mengembangkan soal itu sendiri. Jadi siswa juga dapat membuat soal mengenai pengubahan bentuk pecahan. Inquiry terbimbing sendiri diartikan sebagai salah satu model pembelajaran berbasis inquiry yang menyajikan masalah, pertanyaan, dan materi dan bahan penunjang ditentukan oleh pembelajar. Dalam inquiry terbimbing itu ada 6, yaitu peserta didik belajar aktif dan terefektif pada pengalaman. Lalu 2, peserta didik belajar berdasarkan pada apa yang mereka ketahui. Yang ketiga, peserta didik mengembangkan rangkaian berpikir dalam proses pembelajaran melalui bimbingan. Lalu 4, perkembangan peserta didik secara bertahap. Jadi nanti dalam MOC-nya saya akan bertahap. Jadi dari desimal terlebih dahulu, lalu ke bahan ajar pengubahan bentuk biasa, lalu ke persen. Lalu peserta didik mempunyai cara untuk berbeda dalam pembelajaran. Jadi peserta didik dapat mengembangkan cara-cara dalam pengerjaan pengubahan bentuk pecahan. Lalu karena peserta didik dapat belajar melalui interaksi sosial dengan orang lain. Jadi peserta didik dapat berinteraksi dengan kawannya dengan terbimbing. Lalu di sini dalam pemanfaatan data terdapat pemanfaatan link flipbook dan link video yang digunakan untuk mendukung pembelajaran MOC materi pengubahan bentuk pecahan. Dalam pengutipan video, saya menggunakan video dari web YouTube untuk membantu dalam pembelajaran pengubahan bentuk pecahan. Dan teori dalam pengutipan video tersebut saya menggunakan teori hypervideo, yang dimana hypervideo sendiri memungkinkan pengguna untuk mengaitkan tautan dari video orang lain, seperti itu. Lalu di sini adalah langkah-langkah atau fase. Pertama, dari materi pecahan desimal ada 2 tahap, dan di tahap kedua ini akan ada evaluasi jika nilai anak sesuai dengan KKN dapat lanjut ke fase pengubahan bentuk biasa, lalu evaluasi lagi baru bisa masuk ke persen, seperti itu. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.